Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan menceritakan siapa sajakah anggota dari tim Sakamoto. Maksud dari tim Sakamoto di sini adalah rekan-rekan Sakamoto mulai dari awal hingga saat ini. Penasaran? Yuk kita bahas. Sebelum mulai video, gua mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gua anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah request di kolom komentar. Semoga video ini bisa jadi tontonan yang menghibur buat kalian semua. Dan untuk kalian yang ingin request juga, silakan boleh banget untuk komentar di kolom komentar di bawah. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Seri Sakamoto Days yang saat ini animenya tengah rilis dan masih ongoing, total sudah ada 9 episode yang kalian bisa nikmatin di platform streaming favorit kalian. Atau bagi yang ingin mulai membaca manganya juga bisa. Saat ini jumlah manganya masih berjumlah 203 dan masih akan terus bertambah. Sakamoto yang merupakan karakter utama pada seri ini adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang terkenal di Jepang. Bahkan, ia tergabung di dalam pasukan khusus yang bernama Order. Organisasi ini bergerak di bawah perintah langsung dari JEE atau Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang. Selama seri ini berjalan, Sakamoto tidak bergerak sendiri melawan musuh-musuhnya yang mengganggu ketenangan hidupnya. Melainkan, ia dibantu oleh banyak karakter penting untuk development karakter dari Sakamoto. Dan di sini, gua akan menyebutkan siapa sajakah anggota-anggota dari tim Sakamoto. Anggota pertama dari tim Sakamoto yakni Asakura Shin. Asakura Shin adalah salah satu karakter penting dalam seri manga Sakamoto Days karya Yuto Suzuki. Shin merupakan mantan pembunuh bayaran yang kini bekerja di toko serba ada milik Taro Sakamoto. Shin memiliki kemampuan khusus berupa telepati yang memungkinkannya membaca pikiran orang lain. Kemampuan Shin ini adalah sebuah kemampuan langka yang menjadikannya salah satu pembunuh bayaran yang memiliki kekuatan yang unik. Shin pertama kali diperkenalkan sebagai anggota organisasi pembunuh, tetapi setelah bertemu Sakamoto, ia mengalami perubahan dalam hidupnya. Awalnya, ia dikirim untuk membunuh Sakamoto karena organisasi menganggapnya sebagai ancaman meskipun telah pensiun. Namun, setelah berhadapan langsung dengan Sakamoto, Shin menyadari bahwa pria itu masih memiliki kemampuan luar biasa meskipun tubuhnya kini lebih berisi dan kehidupannya lebih santai. Shin menyadari bahwa pria itu masih memiliki kemampuan luar biasa meskipun tubuhnya kini lebih berisi dan kehidupannya lebih santai. Sakamoto dengan mudah mengalahkan Shin tanpa membunuhnya, yang membuat Shin mengaguminya dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan dirinya, menjalani kehidupan yang lebih normal. Meskipun telah meninggalkan dunia pembunuh bayaran, Shin tetap sering terlibat dalam pertempuran karena banyak pihak yang masih memburu Sakamoto. Dalam berbagai pertarungan, Shin menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa, terutama dalam menggunakan telepati untuk membaca gerakan lawan dan mengantisipasi serangan mereka. Namun, kekuatannya ini tidak membuatnya tak terkalahkan, karena ia tetap bisa dikalahkan oleh musuh yang sangat kuat atau memiliki strategi yang lebih matang. Seiring waktu, Shin terus mengasah kemampuannya dan menjadi lebih kuat, baik dalam hal fisik maupun teknik bertarung. Shin dikenal sebagai sosok yang bersemangat, setia, dan terkadang impulsif. Ia seringkali menjadi tokoh yang memberikan komentar humor dalam berbagai situasi, terutama saat menghadapi tingkah lucu atau unik dari Lu Xiaotang. Namun, di balik sikap santainya, Shin memiliki tekad yang kuat dan kepedulian yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi teman-temannya dan tidak ragu untuk menghadapi musuh berbahaya demi menjaga keamanan orang-orang yang ia sayangi. Dalam perkembangan ceritanya, Shin juga mulai menunjukkan pertumbuhan karakter yang signifikan. Ia yang awalnya hanya mengandalkan kemampuan telepatinya, kini mulai memahami pentingnya kekuatan fisik dan strategi dalam bertarung. Ia juga mulai lebih paham mengenai nilai kehidupan dan pentingnya persahabatan, terutama setelah menghabiskan waktu bersama Sakamoto dan rekan-rekannya yang lain. Secara desain karakter,
Shin digambarkan sebagai pria muda dengan rambut kuning berantakan dan ekspresi wajah yang ceria. Ia biasanya mengenakan pakaian kasual yang sesuai dengan pekerjaannya di toko Sakamoto. Kombinasi antara kekuatan telepati, keterampilan bertarung, dan kepribadiannya yang menarik membuatnya menjadi salah satu karakter yang paling menonjol dalam seri Sakamoto Days. Ia adalah seorang pejuang yang tangguh dan sahabat yang setia. Salah satu contoh kesetiaan Shin yang pernah ia tunjukkan adalah saat ia hampir membunuh Tenkyu karena Tenkyu memiliki niat untuk membunuh istri dan anak Sakamoto hanya demi mendapatkan perhatian dari Slur atau Uzuki. Meskipun pada akhirnya Sakamoto datang untuk menghentikan Shin melakukan hal tersebut dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Shin pernah terlibat di beberapa pertarungan di dalam seri. Selain pertarungan pertamanya yang ditunjukkan saat ia melawan Sakamoto, Shin juga menghadapi banyak musuh yang masih mengincar dirinya dan keluarga Sakamoto. Salah satu pertarungan menegangkan yang ia alami adalah ketika ia melawan Seba, anak buah dari Kashima, seorang anggota dari organisasi X. Dalam pertarungan ini, Shin menggunakan telepatinya untuk membaca gerakan lawan. Tetapi Seba dengan suit tidak terlihatnya mampu menghajar Shin hingga babak belur. Namun untungnya, Heisuke datang untuk membantu Shin dalam pertarungan ini. Singkat cerita, dikarenakan kerjasama dan strategi yang luar biasa dari Heisuke dan Shin, membuat mereka dapat mengalahkan Seba dengan mudah. Shin juga memiliki pertarungan menarik saat melawan Satoda Sensei. Masih banyak lagi pertarungan yang pernah ia hadapi di dalam seri ini. Seperti saat ia menghadapi Haruma, meskipun ia belum cukup kuat untuk benar-benar mengalahkannya. Lalu pertarungan Shin melawan Tenkyu yang di sini diakhiri dengan kemenangan telak dari Shin, dan masih banyak lagi. Anggota kedua dari tim Sakamoto yakni Lu Xiaotang. Lu Xiaotang adalah salah satu karakter penting dalam Sakamoto Days. Dikenal sebagai ahli bela diri yang memiliki keterampilan bertarung luar biasa dan menjadi sekutu utama dari Taro Sakamoto serta Asakura Shin. Ia berasal dari keluarga mafia Cina yang sangat berpengaruh, menjadikannya bukan hanya petarung tangguh, tetapi juga seseorang dengan latar belakang yang kompleks dan penuh tanggung jawab terhadap warisan keluarganya. Meski berasal dari dunia kriminal, Lu memiliki hati yang baik dan nilai-nilai yang kuat, yang membuatnya memilih untuk berdiri di sisi Sakamoto dan teman-temannya. Lu pertama kali diperkenalkan dalam cerita sebagai sosok yang percaya diri dan memiliki karisma yang kuat. Ia dikenal dengan kemampuannya dalam bela diri tangan kosong, khususnya teknik Tai Chi yang sangat mematikan. Sebagai anggota keluarga mafia Cina, Lu memiliki beban yang sangat besar di pundaknya. Ia berasal dari keluarga yang menjalankan bisnis di dunia bawah. Tetapi ia memilih untuk menjauh dari kehidupan kejahatan tersebut. Ia lebih memilih jalannya sendiri yang pada akhirnya membawanya ke dalam lingkaran pertemanan dengan Sakamoto dan juga Shin. Meskipun memiliki hubungan dengan dunia kriminal, Lu bukanlah orang yang kejam. Sebaliknya, ia memiliki moralitas yang tinggi dan selalu berusaha untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Kemampuan unik yang dimiliki oleh Xiaotang adalah saat ia dalam kondisi mabuk. Pola serangan Tai Chi miliknya jadi sangat sulit untuk ditebak. Ditambah, sikapnya yang selalu berubah-ubah tergantung mood yang ia sedang rasakan. Hal ini teman-teman dapat lihat di anime Sakamoto Days, tepatnya pada episode 4, saat Xiaotang yang dalam kondisi mabuk melawan Obiguro. Namun sayangnya, peran dari Xiaotang ini mulai dikit banget. Yang paling sering ikut bertarung biasanya hanyalah Heisuke dan juga Shin. Untuk Xiaotang lebih sering diberi tugas untuk melindungi Toko dan juga melindungi Hana serta Aoi. Di dalam manga pun saat ini, Xiaotang belum diberikan screen time secara lebih. Mungkin hal ini dikarenakan saat ini cerita masih berfokus untuk meningkatkan kemampuan dari Shin, Heisuke dan Sakamoto, yang dimana Shin dan Heisuke disarankan oleh Kindaka untuk berlatih dengan peramal yang saat ini disembunyikan di penjara JEE, dan Sakamoto yang akhir-akhir ini bertarung melawan Torres, salah satu anggota order yang baru. Sejauh ini pertarungan yang pernah melibatkan Xiaotang adalah saat Sakamoto dan Shin berusaha menyelamatkan Xiaotang dari kejaran pembunuh bayaran kembar yang mengincar dirinya. Dan juga momen saat Shin yang disekap oleh Obiguro dan Xiaotang terpaksa harus melawan Obiguro demi menyelamatkan nyawa Shin. Setelah itu, kita belum ditunjukkan momen Xiaotang beraksi kembali. Dengan segala keahlian,
kepribadian menarik, dan latar belakang yang kompleks, Lu Xiaotang menjadi salah satu karakter yang paling menghibur dalam seri Sakamoto Days. Ia bukan hanya seorang petarung yang hebat, tetapi juga seseorang yang memiliki nilai-nilai kuat dan rasa loyalitas yang tinggi terhadap orang-orang yang ia anggap sebagai keluarga. Anggota ketiga dari tim Sakamoto yakni Heisuke Mashimo. Heisuke Mashimo adalah salah satu karakter yang menarik dalam seri Sakamoto Days. Dikenal sebagai seorang penembak jitu berbakat yang memiliki kepribadian ceria, sedikit ceroboh, namun tetap mematikan dalam pertempuran. Meskipun penampilannya tampak seperti anak muda biasa dengan sikap santai, ia sebenarnya adalah seorang sniper yang sangat berbakat dan memiliki reputasi dalam dunia bawah. Kemampuannya menembak dengan presisi dari jarak jauh menjadikannya salah satu aset penting dalam tim Sakamoto. Dan ia sering berperan sebagai penopang strategis dalam berbagai pertempuran. Heisuke pertama kali diperkenalkan sebagai seorang pembunuh bayaran muda yang memiliki keahlian luar biasa dalam menembak, tetapi memiliki sifat yang tidak terlalu serius. Ia bergabung ke dalam dunia assassin bukan karena kebrutalan atau keinginan untuk membunuh, melainkan karena ia membutuhkan uang. Sekaligus ia ingin membuktikan bahwa ia adalah salah satu penembak jitu terbaik di Jepang. Sebagai seorang sniper, Heisuke memiliki keunggulan dalam pertempuran jarak jauh. Ia mampu menembak dengan akurasi luar biasa, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. Seperti saat targetnya bergerak cepat, atau ketika ada banyak penghalang di sekitarnya. Ia juga mampu menyesuaikan sudut tembak, dan menghitung kecepatan angin serta gravitasi untuk memastikan bahwa setiap peluru yang ia tembakkan mencapai sasaran dengan presisi maksimal. Namun, meskipun keahliannya yang sangat hebat, Heisuke bukanlah karakter yang sempurna. Salah satu kelemahannya adalah kecenderungannya untuk terlalu santai dan terkadang kurang fokus dalam situasi tertentu. Heisuke akhirnya bergabung dengan kelompok Sakamoto setelah menyadari bahwa mereka bukan hanya sekedar sekelompok mantan pembunuh bayaran, tetapi juga memiliki prinsip dan tujuan yang lebih besar. Dalam beberapa pertempuran penting, Heisuke menunjukkan potensinya sebagai sniper yang bisa diandalkan. Salah satu momen paling epik adalah ketika ia harus menghadapi lawan yang juga seorang sniper berbakat. Bahkan, lawannya ini merupakan anggota order yaitu Kamihate, menciptakan pertarungan jarak jauh yang sangat menegangkan. Dalam pertarungan ini, Heisuke menggunakan berbagai teknik menembak seperti trik pantulan peluru dan pengaturan jebakan menggunakan sudut pandang yang tidak terduga. Namun sayangnya, ia tetap belum mampu mengalahkan Kamihate, seorang penembak jitu terbaik nomor 1 di Jepang. Tapi untungnya, ia tidak mati di tangan Kamihate saat itu. Selain pertarungan 1 lawan 1 melawan Kamihate, Heisuke juga terlibat di dalam pertempuran sengit lainnya. Seperti saat dimana ia membantu Hyo, yang saat itu menjabat sebagai anggota order, untuk melawan petinggi dari organisasi X, yaitu Kumanomi. Yang saat itu, ia mengincar nyawa dari Hyo. Hyo yang melawan Kumanomi dari jarak dekat, dan disupport oleh Heisuke dari jarak jauh. Namun, Heisuke di sini tidak dapat bertindak banyak, dikarenakan Kumanomi merupakan seseorang yang dapat mengendalikan elektromagnetik. Sehingga, semua tembakan yang diarahkan ke arah Kumanomi sangat sedikit yang berhasil mengenainya. Alhasil dalam pertarungan ini, Hyo harus tewas di tangan Kumanomi, dan Kumanomi harus merelakan salah satu lengannya terpotong demi menyelamatkan dirinya dari kematian. Dan Heisuke yang juga dikalahkan oleh Kumanomi membuat pertarungan 1 melawan 2 ini pun dimenangkan oleh Kumanomi. Dan masih banyak lagi pertarungan yang Heisuke telah alami. Anggota keempat dari tim Sakamoto yakni Nagumo. Nagumo adalah salah satu karakter yang paling misterius dan menarik dalam Sakamoto Days. Ia merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat berbakat dan pernah menjadi rekan kerja Taro Sakamoto di organisasi order, sebelum akhirnya berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Dengan kepribadian yang eksentrik dan sikap santai, Nagumo sering terlihat seperti seseorang yang tidak terlalu serius. Tetapi di balik itu, ia adalah salah satu pembunuh paling mematikan dengan keterampilan luar biasa dalam bertarung. Kemampuannya dalam pertempuran jauh melampaui kebanyakan pembunuh lainnya, menjadikannya salah satu individu yang paling ditakuti dalam dunia assassin. Ia bisa mengubah penampilannya dengan sangat cepat, membuatnya sulit dikenali oleh musuh atau bahkan
oleh rekan-rekannya sendiri. Teknik ini bukan hanya sekedar perubahan fisik, tetapi juga mencakup perubahan perilaku, intonasi suara, dan cara berbicara, menjadikannya seorang master dalam infiltrasi dan penyamaran. Nagumo telah mengenal Sakamoto sedari ia masuk ke JCC, yang mana awalnya Nagumo tidak masuk ke jurusan pembunuh bayaran, melainkan ia masuk ke dalam jurusan mata-mata. Dikarenakan Nagumo yang berasal dari keluarga yang berisikan full mata-mata, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk berpindah jurusan dan tidak mau mengikuti jejak kedua orang tuanya. Saat masih bersekolah di JCC, ia bertemu dengan banyak teman dan memiliki teman dekat yaitu Taro Sakamoto dan Rion Akao. Mereka bertiga ini benar-benar deket banget, bahkan mereka kemana-mana ini selalu bareng. Dan mereka bertiga dijuluki sebagai prospek terbaik selama JCC berdiri. Dalam perjalanan hidupnya, Nagumo terlibat dalam berbagai pertarungan besar yang menunjukkan betapa hebatnya ia sebagai pembunuh bayaran. Salah satu momen paling epik dalam cerita adalah ketika ia harus menghadapi Gaku, yakni anggota dari organisasi X, yang terkenal sangatlah kuat. Pertarungan antara kedua karakter ini berjalan dengan sangat intens dan panjang. Jual beli serangan terus terjadi hingga akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Nagumo dan membuat Gaku harus pingsan tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Namun titik balik yang sangat mengubah masa depan Nagumo adalah saat Nagumo tidak dapat membunuh Uzuki padahal mempunyai kesempatan. Hal ini dikarenakan Nagumo yang sangat terkejut saat melihat Uzuki yang tiba-tiba berubah menjadi Rion Akao. Maksud berubah di sini dari kepribadiannya ya. Kalau fisiknya ia tetap berwujud Uzuki, namun sifatnya adalah sifat milik Rion Akao. Sei Asaki yang saat itu melihat Nagumo yang mempunyai kesempatan untuk membunuh Uzuki, namun ia tidak melakukannya pun menganggap Nagumo telah berkhianat. Sehingga Sei Asaki menetapkan Nagumo sebagai pengkhianat dan memasukkannya ke dalam list buronan. Dan mulai saat itulah Nagumo dikeluarkan dari anggota order dan saat ini sedang team up dengan tim Sakamoto. Anggota kelima dari tim Sakamoto yakni Taro Sakamoto itu sendiri. Taro Sakamoto adalah protagonis utama dalam seri Sakamoto Days, seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang telah pensiun untuk menjalani kehidupan damai sebagai pemilik toko kelontong. Dahulu, ia dikenal sebagai seorang pembunuh paling ditakuti di dunia assassin. Dengan kemampuan bertarung yang tak tertandingi dan insting membunuh yang tajam, nama Sakamoto menjadi legenda di kalangan para pembunuh karena tak ada satupun target yang bisa selamat dari dirinya. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika ia jatuh cinta pada seorang wanita bernama Aoi. Cinta inilah yang membuatnya memutuskan untuk meninggalkan dunia assassin dan memilih hidup sederhana bersama keluarganya. Setelah pensiun, Sakamoto mengalami perubahan fisik yang cukup drastis. Dahulu, ia memiliki tubuh yang ramping dan atletis. Tetapi setelah hidup damai dan menikmati makanan bersama keluarganya, ia berubah menjadi pria bertubuh gemuk. Dikarenakan penampilannya yang telah berubah, kemampuan bertarungnya pun saat ini menjadi sedikit menurun. Ia memang masih memiliki refleks yang luar biasa, kekuatan fisik yang luar biasa, serta kecerdasan taktis yang membuatnya selalu unggul dalam pertempuran. Namun hal itu masih jauh dibandingkan saat ia masa primanya dulu. Beberapa momen di mana Sakamoto harus bertarung melindungi orang yang sangat ia sayangi. Contohnya adalah saat ia menyelamatkan Xiao Tang yang diculik oleh orang-orang dari laboratorium tempat Shin tumbuh besar. Xiao Tang diculik dikarenakan para penculik salah mengira bahwa Xiao Tang adalah Shin. Sakamoto pada akhirnya berhasil mengalahkan Kashima dan menyelamatkan Xiao Tang. Lalu ada juga momen di mana Sakamoto harus bertarung serius untuk pertama kalinya menghadapi kawan lamanya dulu di JJJ, yakni Boiled. Sakamoto yang saat itu masih belum mengingat siapakah Boiled menjadi sangat murka saat ia tahu bahwa ia dipisahkan dari keluarganya dalam rumah hantu tersebut. Sehingga Sakamoto mengejar Boiled hingga ia babak belur. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Sakamoto. Selain itu, ada juga momen di mana Sakamoto mengikuti pertarungan besar antara Sakamoto, Nagumo, Uzuki, Haruma, dan Gaku melawan Takamura, yang dimana Takamura adalah anomali di dunia Sakamoto Days. Pertarungan besar ini diakhiri dengan kematian dari Gaku, kematian Haruma,
masuknya Nagumo dan Sakamoto ke dalam daftar buronan JEE, dan Sakamoto serta Nagumo yang terluka parah akibat serangan Takamura. Meskipun banyak hal yang harus dikorbankan, mereka berhasil mengalahkan Takamura dengan plot armor yang diberikan kepada Uzuki. Yang mana Uzuki mendapatkan kepribadian ganda lain yang kali ini adalah kepribadian ganda milik Takamura. Sebenarnya penjelasan terkait karakter Uzuki udah pernah gua bahas di video ini. Tapi ternyata video ini kena copyright dan channel gua kena strike 1 dari YouTube. Dan saat ini gua masih mencoba untuk mengurus masalah ini sih. Jadi untuk video yang tentang organisasi X itu masih ke take down karena di take down sama YouTube. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian lagi nyari videonya dan videonya ternyata nggak ada, gua mohon maaf karena kondisinya videonya saat ini masih di take down oleh YouTube. Sakamoto terus berjuang menghadapi tantangan yang datang dari masa lalunya. Kisahnya yang penuh aksi, komedi, dan emosi membuatnya menjadi salah satu karakter yang paling berkesan di dunia seri ini. Selanjutnya, terdapat beberapa karakter yang akan gue masukkan ke dalam honorable mention. Beberapa karakter ini adalah karakter yang pernah team up dengan tim Sakamoto dalam beberapa kesempatan. Mulai dari yang pertama, yakni Natsuki Seba. Yang kedua, Aoi Sakamoto. Yang ketiga, Hana Sakamoto. Dan yang keempat, yaitu Kindaka. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau kalian ingin request gua untuk membahas manga atau anime lain, silakan boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like serta subscribe channel ini agar gua lebih semangat untuk upload konten ke depannya. Dan mungkin bagi kalian yang ingin support gua secara lebih, bisa dengan melalui link Saweria di bawah. Gua juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu support gua dan selalu memberikan komentar dukungan ataupun masukan. Gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. See you on the next video. Chillin.